Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atofar, bertemu lagi di part selanjutnya. Atofia Institute membahas kitab Jurumiyah Ilmu Nahwu. Pertemuan part ke-6 kali ini kita sampai pada tanda daripada i'rab khafat. Bagi sahabat yang belum menyelesaikan part 1 sampai part 5, silahkan lihat di link di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alimu al-allama Syekh Sonhaji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai pada i'rab khafat. Walil khafdi, dan itu bagi i'rab khafat atau i'rab jar, salasu alamatin, ada 3 beberapa tanda. I'rab khafat memiliki 3 tanda. Setiap i'rab memiliki tandanya masing-masing. Pada i'rab khafat atau jar ini memiliki 3 tanda. Apa saja 3 tanda tersebut? Fa'amal kasratu, maka adapun tanda kasroh itu fatakunu, menjadi ada apa kasroh itu alamatan, menjadi tanda lil khafdi, bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama bertempat pada isim mufrad al munsorifi, yang menerima tanwin. Wa jam'it taksir, dan yang kedua terletak pada jamak taksir al munsorifi, yang menerima tanwin. Wa fi jam'il muannatsis salim, dan yang ketiga bertempat pada jamak muannas salim. Jadi sebenarnya ini cetakannya mungkin kurang pas ya. Harusnya walil khafdi salasu alamatin, atasnya ini al kasratu wal ya'u wal fathatu. Al kasratu yang pertama kasroh, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Tanda daripada i'rab khafat yaitu ada 3 tanda. Yang pertama adalah i'rab asal, karena setiap i'rab memiliki i'rab asal. Kalau rofa i'rab asalnya adalah dumma, nasab i'rab asalnya adalah fathah, sedangkan khafat atau jar i'rab asalnya adalah kasrah. Sedangkan i'rab niyabah, kebalikan daripada i'rab asal, yaitu ada ya dan fathah ya, kasusnya pada tanda i'rab khafat ini para sahabat. Oke, mari kita petakan biar lebih mudah kita memahaminya ya. Kita ke papan tulis kita. Kalau kita petakan i'rab ya, i'rab itu ada 4 sahabat. Yang pertama adalah rofa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada khafat ya atau jar, dan yang keempat ada jazm. Rofa kemarin sudah kita bahas, nasab sudah kita bahas, dan yang ketiga adalah khafat atau jar. Lah, khafat atau jar ini memiliki beberapa tanda i'rab sahabat. Yang pertama adalah tanda kasroh, kemudian tanda i'rab khafat yang kedua ada ya, dan yang ketiga ada fathah. Kasroh ini sebagai i'rab asal ya, i'rab asal, dan yang kedua dan ketiga ini ya atau fathah ini sebagai i'rab niyabah. I'rab niyabah itu i'rab pengganti. Oke, sampai di sini paham ya para sahabat ya. Kemudian kita ulangi lagi makro. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasra itu fatakunu, ada apa kasra itu alamatan, menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Tanda kasroh sebagai tanda daripada i'rab khafat
itu memiliki 3 tempat ya, karena setiap tanda memiliki tempatnya masing-masing. Lah tanda kasroh ini terletak pada 3 tempat. Isim mufrad al-munsharif ini sama dengan isim mufrad seperti pada umumnya. Wa jam'it taksir dan jamak taksir al-munsharif. Wa fil jam'il muannas salim dan jamak muannas salim. Oke, mari kita contohkan masing-masing biar kita mudah dalam memahaminya. Jadi yang pertama adalah kasroh. Kasroh ini memiliki 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ini adalah tempat-tempat daripada tanda kasroh sebagai tanda daripada i'rab khafat. Contoh yang pertama isim mufrad. Misalkan marortu bi zaidin gitu ya sahabat ya. Marortu bi zaidin. Marortu lewat siapa aku, bi zaidin bertemu dengan Zaid. Kita fokus pada lafaz zaidin adalah bentuk daripada isim mufrad. Pengertian isim mufrad sudah kita bahas kemarin. Dan lafaz zaidin ini dibaca khafat atau jar. Kenapa? Karena dia sebagai majrur. Kalau dia sebagai majrur, majrur itu lafaz yang dijarkan, maka ada harfu jar atau huruf jarnya berupa apa? Ba. Karena ba ini termasuk huruf jar. Di mana ada isim mufrad kemasukan ba yang notabene sebagai harfu jar, maka tugasnya dia adalah mengkhafatkan atau mengejarkan kalimat isim, yaitu isim mufrad tadi pada lafaz zaidun. Nah, lafaz zaidun ini dibaca din karena dia kemasukan ba, gitu ya sahabat. Mudah ya dipahami. Kemudian contoh yang kedua, saya taruh sini aja ya biar agak luas. Misalkan kita contohkan sahabat, marortu birrijali gitu ya. Kita fokus pada lafaz ar-rijali. Ar-rijali ini adalah jamak taksir. Karena dia kemasukan harfu jar yang berupa ba ini, maka ar-rijali menjadi majrur. Majrur artinya dia lafaz yang terkhafatkan atau terjarkan oleh ba. Maka ar-rijali ini dibaca khafat. Lah, tanda khafatnya menggunakan apa? Yaitu kasroh. Berarti dibaca ar-rijali. Selanjutnya yang ketiga adalah jamak muannas salim. Di mana ada jamak muannas salim, ketika dia dibaca khafat atau jar, maka tanda jarnya menggunakan kasroh. Misalkan contoh, marartu bil muslimati. Pada lafaz al-muslimati ini sahabat, dia posisinya sebagai majrur karena dimasuki huruf jar berupa ba ini. Nah, karena dia majrur, dia tertuntut untuk dibaca khafat atau jar. Lah, tanda jarnya menggunakan apa? Kasroh, karena dia termasuk jamak muannas salim. Pengertian jamak muannas salim yaitu huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu kalimat yang dijamakkan dengan menggunakan atau menambahkan alif dan ta ya. Alif dan ta ini bukan harfu asal dari kata muslimat, tetapi dia adalah mazidatain, 2 huruf tambahan. Nah, jamak muannas salim ini kalau tertuntut dibaca khafat, maka dia menggunakan kasroh. Marartu bil muslimati, gitu ya. Oke, kita kembali ke makro.
Selanjutnya kita masuk tanda i'rab khafat yang kedua yaitu ya. Wa ammal ya'u adapun ya itu fatakunu ada apa ya itu alamatan menjadi tanda lil khafti bagi i'rab khafat fi salasati mawadi'a terdapat 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsah terdapat pada asma'ul khamsah. Yang kedua wa fit tasniyah terdapat pada isim tasniyah wal jam'i dan terdapat pada jamak mudzakkar salim. Mari kita petakan agar lebih mudah untuk memahaminya ya. Yang kedua adalah ya. Ya ini sebagai tanda daripada i'rab khafat menempati 3 tempat. Asmaul khamsah. Masih ingat ya, asmaul khamsah adalah isim yang ada 5 itu abun, akhun, hamun, fu, zu atau za. Kemudian yang kedua terletak pada isim tasniyah atau isim yang menunjukkan arti 2. Dan yang ketiga adalah terletak pada jamak mudzakkar salim. Mari kita contohkan satu persatu asmaul khamsah. Kita ambil satu contoh adalah abun gitu ya. Marartu bi abika. Bi abika. Marartu lewat siapa aku? Bi abika bertemu dengan ayahmu. Kalau dia keadaan rofa harusnya abuka. Kalau dia keadaan nasab maka dia abaka. Tapi kalau asmaul khamsah ini dalam keadaan khafat maka tandanya menggunakan ya, yaitu marartu bi abika. Selanjutnya contoh yang kedua adalah isim tasniyah. Kita contohkan di sini. Isim tasniyah. Marartu bi zaidaini. Marartu lewat siapa aku? Bi zaidaini bertemu dengan 2 zaid. Kita fokus pada lafaz zaidaini. Lafaz zaidani adalah isim tasniyah. Ketika lafaz zaidani ini tertuntut untuk dibaca jar, maka tanda jarnya menggunakan ya, tanda khafatnya menggunakan ya. Sama halnya dengan tatkala isim tasniyah dibaca nasab, yaitu sama dengan menggunakan ya. Tapi perlu diingat, kalau pada isim tasniyah ketika dia dibaca khafat menggunakan ya, sebelum ya dibaca fathah dan setelah ya dibaca kasroh ya. Perlu diingat, sebelum ya dibaca fathah dan sesudah ya dibaca kasroh. Zaidaini. Kita masuk pada contoh yang ketiga atau contoh jamak mudzakkar salim. Misalkan marartu bil muslimina ya. Marartu bil muslimina. Jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan jar atau khafat ini juga menggunakan ya, yaitu bil muslimina. Sama dengan isim tasniyah juga menggunakan ya. Tetapi perbedaannya adalah kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya, harokat sebelum ya ini atau huruf sebelum ya dibaca kasroh, sedangkan setelah ya atau nun ini dibaca fathah. Jadi kebalikan daripada isim tasniyah itu untuk membedakan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan khafat atau jar yang dimana sama-sama menggunakan tanda ya. Tanda terakhir sahabat yaitu fathah. Fathah ini juga termasuk tanda daripada i'rab khafat. Wa ammal fathatu maka adapun
Fathah itu fatakunu, ada apa fathah itu alamatan, menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fil ismi, ya itu fil ismi terletak pada isim alladzi la yang sarifu, yang tidak menerima tanwin. Jadi isim alladzi la yang sarif itu juga bisa disebut isim ghairu munsharif, yang dimana kalimat tersebut memiliki ilat. Kita tidak terlalu mendalam membahas tentang isim ghairu munsharif ini, namun akan saya berikan contoh, insya Allah nanti akan mudah kalian memahaminya. Kita ke papan dulu biar kita mudah memahami apa sih, bagaimana sih contoh daripada isim ghairu munsharif. Jadi tanda i'rab khafd yang ketiga yaitu berupa fathah. Fathah di sini bukan i'rab asal, tetapi fathah di sini adalah i'rab niyabah karena dia tanda daripada i'rab khafat, yaitu dia terletak pada isim ghairu munsharif, ya isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif itu? Yaitu kalimat yang memiliki ilat, atau di dalam suatu kalimat tersebut terdapat satu ilat yang menempati dua ilat. Loh, bagaimana itu keterangannya? Kalau kita tidak mencontohkan, mungkin kita akan sulit untuk memahaminya. Langsung saja kita contohkan pada lafaz ahmada, gitu ya. Lah, pada lafaz Ahmad yang digunakan sebagai nama orang, ini termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa dikatakan isim ghairu munsharif? Ahmada ini tidak menerima tanwin, jadi tidak bisa dibaca Ahmadan misalkan, atau Ahmadun atau Ahmadin, tidak bisa. Dia tidak menerima tanwin. Lah, kalau pada lafaz ahmada ini tertuntut untuk dibaca khafat atau jar, maka tanda khafat atau jarnya menggunakan fathah, bukan fathatain. Menggunakan fathah, bukan fathatain. Oke, misalkan kita contohkan adalah marartu bi ahmada. Lewat siapa aku? Bi ahmada, bertemu dengan Ahmad. Pada lafaz ahmada ini bukan dibaca nasab, tetapi ini dibaca jar atau menjadi majrur karena dia kemasukan huruf ba atau huruf jar ini. Lah, tanda khafatnya menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena dia memiliki ilat. Apa ilatnya? Pada lafaz ahmada ilatnya adalah syibah fi'il atau menyerupai fi'il. Karena kalau kita ikutkan seperti mengikuti wazan af'ala, ya. Sedangkan af'ala adalah wazan kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, muf'ilun muf'alun, af'ilatu in muf'alun muf'alun, dan seterusnya itu. Dan tidak itu pula, di dalam lafaz af'ala ini ilat yang kedua yaitu dia terdapat mempunyai kandungan nama. Karena ahmada ini adalah isim alam, ya, atau sebuah nama orang. Oke, mungkin sederhana saja memahami isim ghairu munsharif karena kita belajar awal atau pemula. Jadi intinya isim ghairu munsharif yaitu kalimat-kalimat yang memiliki ilat. Sebenarnya ilatnya ada 9. Namun kali ini saya akan menunjukkan 2 ilat saja biar kalian tidak terlalu sulit untuk memahami, karena pelajaran ini diperuntukkan untuk pemula, ya para sahabat. Jadi intinya adalah ketika lafaz itu menyerupai wazan fi'il
af'ala misalkan, maka dia termasuk isim ghairul munsharif. Atau isim ghairul munsharif adalah nama ajam. Apa nama ajam itu? Yaitu nama-nama yang tercetak bukan dari bahasa Arab. Misalkan Ibrahim, Ismail, atau nama-nama Jawa lah, Paidi, Paijo, dan seterusnya, itu adalah masuknya nama ajam. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di part selanjutnya, yaitu tentang i'rab jazm dan tanda-tanda i'rab jazm. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk mengingatkan apabila ada kesalahan, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support terus channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Saya Muhammad Kamal Al-Masumi. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.